mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman mengampas dan sulit ditanggung. Selamat jumpa dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan, Minggu 19 Maret 2023. Bacaan Injil hari ini dikutip dari Injil Yohanes bab 9 ayat 1 dan ayat 6 sampai dengan 9, ayat 13 sampai dengan ayat 17, dan ayat 34 sampai dengan ayat 38. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berjalan, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Yesus meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya, lalu kembali dan melihat lagi. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu duduk dan mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi dia serupa dengan orang itu." Ia sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Mereka kemudian membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang buta itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi bertanya lagi kepadanya, bagaimana matanya dapat melihat? Jawabnya, "Ia mengoleskan lumpur pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Kata sebagian orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab tidak memelihara hari Sabat." Tapi yang lain berkata, "Bagaimana seorang berdosa dapat membuat tanda mujizat yang demikian?" Lalu timbullah pertentangan di antara mereka. Kata mereka lagi kepada orang yang tadinya buta itu, "Dan engkau, karena dia telah memelekkan matamu, apa katamu tentang dia?" Jawabnya, "Dia seorang nabi." Tetapi orang-orang Farisi menegur dia, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami." Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi. Lalu Yesus bertemu dengan orang itu dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu." Kata orang itu, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembah Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salah satu organ tubuh yang sering digunakan oleh manusia adalah mata. Jika mata rabu, maka penglihatan pun menjadi kabur.
ia pasti tidak akan mampu melihat dan mengenali segala sesuatu di sekitarnya dengan baik dan jelas. Siang dan malam akan kelihatan hitam dan gelap. Pada bacaan Injil hari ini diceritakan bahwa Yesus menyembuhkan seorang buta dengan mengoleskan lumpur tanah ke matanya dan menyuruhnya pergi membasuh dirinya ke kolam Siloam. Akhirnya si buta itu pun menjadi bisa melihat. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, peristiwa penyembuhan ini memunculkan perdebatan yang cukup hangat di antara orang-orang Israel, juga oleh orang-orang Farisi. Orang-orang tetangganya mempertanyakan siapa orang itu dan berkata bahwa dia itu adalah orang yang mirip dengan dia. Orang-orang Farisi juga menolak kesembuhan itu dengan menganggapnya sebagai perbuatan yang melanggar hari Sabat dan menganggap bahwa mujizat yang demikian itu tidak dapat dilakukan oleh orang-orang berdosa. Sementara itu, orang yang disembuhkan itu tadi menjawab semakin tegas berkata bahwa Yesus adalah seorang nabi. Saudara-saudari, mendengar kesaksian itu, mereka merasa tersinggung dan marah, lalu mengusir dia keluar. Mendengar itu, Yesus datang dan menanyai mereka semua, apa mereka percaya kepada Anak Manusia? Orang itu balik bertanya kepada Yesus, mana orangnya? Supaya ia semua bisa menyatakan diri percaya. Yesus mengatakan, bukan saja ia melihat, tapi sedang berbicara dengannya. Inilah penjelasan dari Yesus sendiri bahwa yang dimaksud dengan Anak Manusia ialah dirinya sendiri. Saat itu juga orang tadi bersujud dan berseru, aku percaya Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ada anggapan orang bahwa cacat badaniah, cacat jasmani erat berhubungan dengan dosa. Entah akibat dosa orang tuanya atau entah dosa orang itu sendiri. Tetapi Yesus dengan tegas menolak anggapan orang itu dan menyadarkan mereka bahwa melalui orang-orang cacat itu, karya ilahi, karya Allah hendak dinyatakan melalui hidup orang itu. Kebutaan mau menunjukkan situasi manusia yang hidup dalam kegelapan dan kesombongan, bahkan menolak Yesus sendiri dan menolak terang yang berasal dari Yesus. Si buta yang percaya akan Kristus disembuhkan oleh Yesus, tetapi orang Farisi yang secara fisik dapat melihat dianggap oleh Yesus sebagai orang buta karena mata hatinya tertutup terhadap keselamatan yang ditawarkan oleh Allah. Penyembuhan orang yang buta sejak lahir sebenarnya menjadi peringatan bagi kita semua ketika kita hampir menjalani masa prapaskah, separuh masa prapaskah ini. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, pada masa prapaskah ke minggu keempat ini, minggu Laetare, minggu sukacita, mari kita tinggalkan kegelapan, mari kita tinggalkan segala sesuatu yang menjauhkan kita mampu melihat kebaikan Allah. Mari kita kembali kepada terang, mari kita kembali kepada Kristus. Kristus adalah terang hidup. Dialah satu-satunya pembawa dan pemberi harapan bagi dunia. Arah dan perjalanan hidup manusia semakin jelas karena terang Kristus. Sebagai anak-anak terang, kita pun diutus menjadi terang bagi sesama. Semoga Tuhan memberkati kita.